Aku dipaksa ibuku menikahi ustadz pria tua agar aku insyaf. Aku syok ketika malam pertama ternyata. Namaku Rina. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil bernama Desa Cikarangjaya yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Desa itu tak terlalu terpencil, tapi cukup jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Mayoritas penduduknya hidup dari bertani dan berdagang dengan kehidupan sosial yang masih erat memegang tradisi dan ajaran agama. Aku berbeda. Sejak remaja, aku selalu merasa tidak cocok dengan lingkungan ini. Aku haus akan kebebasan, tidak ingin terikat dengan aturan yang menurutku mengekang. Aku ingin hidup seperti yang kulihat di televisi, perempuan-perempuan mandiri yang bisa melakukan apapun tanpa ada yang mengatur. Setelah lulus sekolah, aku memutuskan untuk merantau ke kota terdekat, Bandung. Aku mengaku ingin mencari pekerjaan, tapi sebenarnya aku hanya ingin menjauh dari desa dan semua yang berhubungan dengannya. Di Bandung, aku bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke eksklusif. Dari luar, tempat ini tampak seperti tempat hiburan biasa, tapi aku tahu ada sisi gelap di dalamnya. Banyak tamu yang datang bukan sekadar untuk bernyanyi, tapi juga mencari hiburan lain, wanita, minuman keras, dan kesenangan sesaat. Aku tidak peduli. Bagiku, ini pekerjaan seperti lainnya. Aku bisa mendapatkan uang dengan mudah, jauh lebih banyak daripada yang bisa kudapatkan jika tetap tinggal di desa. Aku bisa membeli pakaian mahal, makan di restoran, dan menikmati hidup tanpa batasan. Tapi, ada harga yang harus kubayar. Setiap malam aku harus tersenyum pada tamu-tamu pria yang seringkali tak tahu batas. Aku terbiasa dengan sentuhan tangan yang tidak diinginkan, dengan tatapan penuh nafsu, dengan bisikan-bisikan yang menjijikkan. Aku menolaknya sejauh yang aku bisa, tapi aku tahu batasanku di tempat ini. Jika ingin bertahan, aku harus mengikuti aturan yang tak tertulis. Ibuku tidak pernah berhenti menelepon, menyuruhku pulang. Aku selalu mengabaikannya. Bagiku, dia tidak mengerti. Dia hanya ingin aku hidup sesuai harapannya, menikah dengan pria baik-baik di desa, menjadi istri yang tunduk dan patuh. Itu bukan aku. Aku ingin lebih dari itu. Namun, semua berubah ketika suatu malam aku menerima telepon darinya. Suaranya berbeda, tidak lagi sekadar membujuk, tapi terdengar tegas dan penuh kepastian. Kamu harus pulang, Rina. Sudah ada yang melamarmu. Aku tertawa kecil, berpikir itu hanya leluconnya untuk membuatku pulang. Tapi saat dia menyebut nama calon suamiku, tawaku langsung lenyap. Ustadz Rahmat. Dia sudah sepuh, tapi dia orang baik. Dia bersedia menikahimu dan membimbingmu agar berubah. Darahku seakan membeku. Aku tahu siapa Ustadz Rahmat. Dia adalah sosok yang dihormati di desa, dikenal sebagai ulama yang lembut tapi tegas dalam prinsipnya. Dan yang lebih mengejutkan, dia sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ibu gila, kenapa aku harus menikahi orang tua itu? Bentakku. Agar kamu insyaf, suara ibu meninggi. Aku sudah lelah melihatmu hidup seperti ini. Kamu harus berubah sebelum terlambat. Aku ingin menolak, ingin berteriak bahwa ini bukan hidup yang kuinginkan. Tapi aku juga tahu, perintah ibu bukan sesuatu yang bisa kuabaikan begitu saja. Malam itu, aku menatap langit kota yang penuh lampu-lampu berwarna. Ini adalah dunia yang selama ini kupilih. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa bimbang. Dan tanpa kusadari, malam itu adalah awal dari takdir yang tidak pernah kuduga. Aku pulang ke desa Cikarangjaya dengan perasaan yang campur aduk. Rasanya seperti dilempar kembali ke masa lalu yang sudah kubuang jauh-jauh. Jalanan desa masih sama seperti dulu, sepi, berdebu, dan dipenuhi sawah yang membentang luas di kanan kirinya. Bedanya, kali ini aku kembali bukan sebagai seorang gadis yang ingin bebas, tapi sebagai calon istri dari seorang pria yang bahkan tak pernah kujumpai secara langsung. Di depan rumah, ibuku sudah menunggu. Wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat, dengan garis-garis kecemasan yang semakin dalam. Dia tidak memelukku, tidak menanyakan kabarku. Yang keluar dari bibirnya hanyalah satu kalimat singkat, "Besok lusa, akad nikahmu." Aku menahan napas, tapi tidak berkata apa-apa.
Aku tahu, perdebatan tidak akan ada gunanya. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku duduk di ruang tamu dengan kebaya putih yang disiapkan ibu. Tidak ada riasan tebal seperti yang biasa kupakai di kota, hanya bedak tipis dan lipstik pucat yang hampir tak berwarna. Rambutku disanggul sederhana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti orang lain. Di luar, suara tamu yang berdatangan terdengar samar. Aku bisa menangkap beberapa bisikan yang menyebut namaku, beberapa bernada prihatin, yang lain terdengar sinis. Aku tahu, mereka semua bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang wanita sepertiku bisa menikah dengan ustadz yang dihormati desa. Aku tidak peduli, aku hanya ingin ini cepat selesai. Saat aku keluar dari kamar dan duduk di sebelah ibu, aku akhirnya melihatnya untuk pertama kali, Ustadz Rahmat. Dia duduk di depan penghulu, dengan wajah tenang yang sulit ditebak. Usianya memang sudah tua, mungkin lebih dari 50. Rambutnya sebagian besar telah memutih, meski masih terlihat tegas dalam cara duduknya. Matanya tidak menunjukkan penolakan, juga tidak ada tanda-tanda kegembiraan. Dia hanya duduk di sana, menerima takdirnya sama seperti aku menerima takdirku. Akad nikah berlangsung singkat, tanpa pesta besar, tanpa musik, tanpa sorak-sorai. Hanya doa-doa yang dilantunkan, tanda bahwa sekarang aku sudah sah menjadi istrinya. Ketika prosesi selesai, aku menatapnya sekilas. Aku ingin melihat reaksinya. Apakah dia menyesal? Apakah dia bahagia? Tapi yang kulihat hanya ekspresi datar, seolah pernikahan ini bukan sesuatu yang berarti baginya. Malam harinya, aku duduk di kamar yang kini menjadi milikku, atau mungkin milik kami berdua. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Marah? Takut? Canggung? Semua bercampur jadi satu. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa ini hanya formalitas. Aku tahu bagaimana dunia bekerja. Pernikahan seperti ini hanyalah kontrak sosial, bukan? Tapi ketakutanku tetap ada. Aku tahu banyak kisah di mana wanita dipaksa menikah dengan pria yang lebih tua dan akhirnya harus menyerah pada nasibnya. Apakah malam ini aku juga akan mengalami hal yang sama? Suara pintu yang terbuka membuat jantungku berdebar. Aku menoleh, melihat Ustadz Rahmat masuk dengan langkah pelan. Dia mengenakan sarung dan baju koko putih yang sederhana, seperti seorang pria desa biasa. Dia tidak langsung mendekat, hanya duduk di kursi di sudut ruangan, menatapku dengan mata yang sulit kuartikan. Rina. Aku tersentak ketika dia menyebut namaku dengan lembut. Ini pertama kalinya dia berbicara langsung kepadaku. Kamu pasti lelah. Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kukatakan. Dia menarik napas dalam, lalu berkata lagi, "Aku tahu, pernikahan ini bukan sesuatu yang kamu inginkan." Aku menegang. Aku juga tahu, kamu mungkin menganggapku sebagai orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu. Aku tetap diam. Dia tersenyum tipis. Jadi malam ini, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun. Aku terkejut. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di wajahnya. Tapi yang kulihat hanyalah ketulusan. Yang kuinginkan hanya satu, lanjutnya. Berikan aku kesempatan untuk mengenalmu. Bukan sebagai suami yang kamu benci, tapi sebagai seseorang yang ingin membantumu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menatapnya dalam diam, tanpa menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bingung tentang apa yang sebenarnya kuinginkan. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. Ustadz Rahmat masih duduk di kursi dekat jendela, tangannya menggenggam tasbih yang sejak tadi tak berhenti diputar-putarnya dengan gerakan lambat. Aku mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakannya, bahwa dia tidak akan menyentuhku, tidak akan memaksaku. Aku masih sulit mempercayainya. Sepanjang hidupku, aku telah melihat berbagai macam pria. Aku tahu bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berpikir. Pria hanya menginginkan satu hal, dan itu bukanlah kesempatan untuk mengenalku, seperti yang dikatakan Ustadz Rahmat tadi. Aku menduga ini hanya bagian dari strateginya. Mungkin dia
ingin membuatku merasa nyaman sebelum akhirnya menuntut haknya sebagai suami. Aku tahu bagaimana dunia ini berjalan, dan aku tidak naif. Tapi anehnya, dia tetap di sana, di sudut ruangan. Tak lama kemudian, dia berdiri. Aku menahan napas, mengira dia akan mendekat. Namun, dia justru mengambil sarung dan sajadah, lalu membentangkannya di lantai. Dengan gerakan yang tenang, dia mulai menunaikan salat malam. Aku terpaku. Aku telah melihat orang salat sebelumnya, tentu saja. Ibuku melakukannya setiap hari, begitu juga banyak orang di sekitarku. Tapi entah kenapa, melihat Ustadz Rahmat salat malam di kamar ini, di malam pertama kami sebagai suami istri, membuatku merasakan sesuatu yang asing. Aku tidak tahu apa itu. Aku berbaring dan membelakangi dia, mencoba memejamkan mata, tapi suara lembut doanya terus menggema di telingaku. Kata-kata yang diucapkannya begitu khusyuk, seolah dia berbicara langsung dengan seseorang yang tidak bisa kulihat. Aku tidak bisa tidur. Setelah selesai, dia tidak langsung kembali ke kursinya. Dia duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan mata terpejam. Sekilas, dia tampak lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya tiba-tiba. Aku ragu sejenak, lalu menjawab singkat, "Belum." Dia tersenyum tipis. "Kalau sulit tidur, coba ambil wudhu. Airnya bisa menenangkan hati." Aku mendengus dalam hati. "Wudhu? Itu bukan solusi yang kupikirkan." "Aku tidak biasa melakukannya," jawabku jujur. Dia mengangguk pelan, tidak tampak terkejut. Aku paham. Aku menunggu dia melanjutkan, mungkin akan memberikan ceramah panjang tentang keutamaan salat atau dosa-dosa yang telah kulakukan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam semakin larut, dan aku masih terjaga. Pikiran terus berputar, mencoba memahami pria yang kini menjadi suamiku. Dia begitu berbeda dari yang kubayangkan. Lalu, tiba-tiba dia berkata, "Besok pagi, kalau kamu mau, kita bisa bicara lebih banyak." Aku menoleh ke arahnya. "Bicara soal apa?" "Apapun yang ingin kamu tanyakan," jawabnya ringan. "Tentang aku, tentang hidup, tentang apapun yang ada di kepalamu." Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak tertarik, bahwa aku tidak punya pertanyaan apapun. Tapi aku tidak bisa. Karena kenyataannya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar ingin tahu. Pagi datang dengan udara desa yang sejuk. Dari jendela kamar, aku bisa melihat kabut tipis menyelimuti sawah-sawah di kejauhan. Suasana ini begitu asing bagiku yang terbiasa dengan kehidupan kota. Ketika aku turun ke ruang tengah, Ustadz Rahmat sudah duduk di serambi rumah, menyeruput teh hangat sambil membaca buku. Dia menoleh saat melihatku. "Tidurmu nyenyak?" Aku mengangkat bahu. "Lumayan." Dia tersenyum, lalu menunjuk kursi di depannya. "Duduklah," aku menurut. Setelah beberapa saat diam, aku akhirnya bertanya, "Kenapa kamu mau menikahi aku?" Dia menutup bukunya perlahan. "Karena ibumu memintaku." Aku mengernyit. "Begitu saja? Kau tidak merasa keberatan menikahi seseorang seperti aku?" Dia menatapku sejenak, lalu menjawab, "Aku tidak menikahi masa lalumu, Rina. Aku menikahi dirimu yang sekarang." Jawaban itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus merespons seperti apa. Dia melanjutkan, "Aku tidak berharap kamu berubah dalam, semalam. Aku juga tidak di sini untuk menghakimi hidup yang telah kamu jalani. Aku hanya ingin kamu melihat bahwa ada kehidupan lain di luar yang selama ini kamu kenal." Aku mengernyit. "Kehidupan yang seperti apa?" Dia tersenyum kecil. "Kehidupan yang lebih tenang, lebih berarti." Aku ingin tertawa mendengar jawabannya, tapi tidak bisa. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya, mungkinkah dia benar? Hari-hari berlalu dengan lambat di desa Cikarangjaya. Aku merasa seperti burung yang kehilangan sayap, terjebak dalam sangkar kehidupan baru yang terasa begitu asing. Rumah ini sunyi. Tidak ada suara musik seperti di tempat karaoke tempatku bekerja dulu. Tidak ada tawa teman-teman atau gemerlap lampu malam yang biasa menemaniku. Yang ada hanyalah suara azan dari masjid kecil di dekat rumah.
lantunan ayat suci yang diputar di radio tua di ruang tengah, dan suara lembut Ustadz Rahmat saat membaca kitab-kitabnya. Aku mulai memahami rutinitasnya. Ia bangun sebelum subuh, menunaikan salat malam seperti malam pertama kami bersama. Setelah subuh, ia pergi ke masjid untuk mengajar anak-anak mengaji, lalu mengunjungi warga desa yang membutuhkan bimbingannya. Kadang ia mengajar di surau, kadang membantu warga di sawah, dan kadang hanya duduk di serambi rumah, membaca buku tanpa banyak bicara. Dan aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku bangun pagi tanpa tujuan. Kadang aku hanya duduk di kamar, melamun, mendengarkan suara aktivitas desa yang terasa jauh dari kehidupanku sebelumnya. Aku merasa kosong. Aku mencoba membantu ibu mertua di dapur, tapi tanganku terlalu kaku untuk pekerjaan rumah. Aku mencoba berbicara dengan beberapa perempuan desa, tapi mereka menatapku dengan tatapan canggung, seolah-olah aku adalah sesuatu yang aneh di tempat ini. Tapi yang paling menggangguku adalah Ustadz Rahmat sendiri. Ia tetap menjaga jarak. Setelah malam pertama kami yang mengejutkan itu, aku pikir akan ada perubahan. Aku pikir setidaknya dia akan mulai bersikap seperti suami pada umumnya. Tapi tidak. Ia tetap bersikap seperti orang asing yang hanya kebetulan berbagi rumah denganku. Dia tidak pernah masuk ke kamarku lagi. Tidak pernah bertanya tentang perasaanku. Tidak pernah menyentuhku, bahkan untuk sekadar menggenggam tanganku. Awalnya aku lega. Pernikahan ini memang bukan keinginanku. Jadi aku seharusnya bersyukur bahwa dia tidak memaksakan kehendaknya. Tapi semakin hari, semakin aku menyadari sesuatu yang membuatku gelisah. Aku tidak suka diabaikan. Aku tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Selama hidupku, aku selalu tahu cara menarik perhatian pria. Aku tahu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara membuat mereka tertarik. Tapi dengan Ustadz Rahmat, semua itu tidak berguna. Aku mulai merasa frustrasi. Suatu malam, saat kami berdua duduk di serambi rumah setelah makan malam, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah menyentuhku?" Dia menghentikan gerakan tangannya yang sedang memegang buku, lalu menatapku dengan mata yang sulit kuartikan. "Kamu ingin aku menyentuhmu?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dia menghela napas pelan, menatap lurus ke depan ke arah gelapnya malam. Pernikahan bukan hanya soal hak dan kewajiban fisik, Rina. Ada hal yang lebih besar dari itu. Aku mendengus kecil. "Kamu bilang seperti itu karena kamu tidak tertarik padaku, kan?" Dia mengernyit, seolah tidak mengerti arah pikiranku. "Aku tidak pernah bilang aku tidak tertarik," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin kamu siap." Aku tertawa sinis. "Siap untuk apa? Aku ini istrimu. Aku ini perempuan dewasa, bukan anak kecil yang harus dipersiapkan." Dia terdiam sejenak, lalu berkata, pelan, "Siap untuk mencintai dengan cara yang benar." Jantungku berdegup kencang. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud. Atau mungkin aku mengerti, tapi tidak ingin mengakuinya. Aku berdiri, merasa marah tanpa alasan yang jelas. "Jadi, intinya kamu tidak mau menyentuhku karena aku belum cukup baik untukmu. Begitu?" Dia menghela napas lagi. "Bukan itu. Tapi aku sudah cukup baik untuk kau nikahi." Suaraku meninggi. Aku tidak tahu dari mana datangnya emosi ini, tapi aku tidak bisa menahannya. Dia menatapku dengan mata yang penuh kesabaran. "Aku menikahimu bukan karena aku ingin mengubahmu secara paksa. Aku menikahimu karena aku percaya, suatu hari nanti, kamu akan menemukan kebaikan dalam dirimu sendiri." Aku menggigit bibir. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak, membuat sesuatu dalam diriku bergetar. Aku ingin membalas, ingin berteriak, bahwa aku tidak butuh diselamatkan, bahwa aku baik-baik saja dengan hidupku yang dulu. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju kamar, menutup pintu dengan kasar. Aku tidak menangis. Aku tidak ingin menangis. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang perlahan mulai runtuh, sesuatu yang selama ini selalu kutahan, dan
Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apa yang ada di balik reruntuhan itu. Aku menghindari Ustadz Rahmat selama beberapa hari setelah percakapan di serambi rumah itu. Aku tak tahu kenapa aku begitu marah. Mungkin karena aku merasa ditolak. Mungkin juga karena kata-katanya membuatku merasa kecil, seolah aku adalah seseorang yang harus diselamatkan. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin aku terganggu. Aku mengamati kebiasaannya dari kejauhan. Pagi-pagi, ia berangkat ke masjid untuk mengajar anak-anak mengaji. Siang, ia membantu warga desa. Sore, ia membaca buku di serambi. Malam, ia salat, berdoa, dan membaca Al-Quran dengan suara pelan yang selalu terdengar sampai ke kamarku. Ia benar-benar seperti lelaki suci. Tak sedikit pun aku melihatnya goyah. Tak sedikit pun aku melihatnya marah. Bahkan ketika aku sengaja menunjukkan sikap acuh tak acuh, aku jadi semakin frustrasi. Suatu pagi, aku duduk di dapur bersama ibu mertua, menyaksikan ia menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan saat menggoreng tempe dan menanak nasi. Aku hanya duduk di sudut, merasa canggung karena tak terbiasa dengan pekerjaan rumah. "Kamu tidak ikut Rahmat ke masjid pagi ini?" tanya ibu mertua tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. "Kenapa aku harus ikut?" Ibu mertua tersenyum lembut. "Karena kamu istrinya." Aku mendengus pelan. Kalau menikah dengannya berarti aku harus ikut ke masjid setiap hari. Berarti ibu salah pilih menantu. Ibu mertua tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum lagi, lalu berkata, "Rahmat bukan orang yang memaksakan sesuatu pada orang lain. Tapi dia juga bukan orang yang akan berubah hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain." Aku menatapnya. "Maksud, Ibu?" Ibu mertua meletakkan spatula di atas piring, lalu berbalik menatapku. "Maksud Ibu, kalau kamu berharap dia akan berubah dan menjadi seperti laki-laki yang kamu kenal di kota, kamu akan kecewa." Aku terdiam. Aku tidak pernah berpikir untuk mengubah Ustadz Rahmat. Tapi aku sadar, diam-diam, aku memang berharap dia bereaksi, seperti pria lain yang pernah kutemui, yang mendekat ketika aku menarik diri, yang menunjukkan ketertarikan, yang terpengaruh oleh kehadiranku. Tapi Rahmat tidak seperti itu. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku masih sama, muda, penuh kehidupan, dengan riasan tipis yang masih sering kupakai, meski tidak ada yang memperhatikannya di sini. Tapi mataku tidak lagi sama seperti dulu. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Aku tidak menjawab, tapi pintu terbuka perlahan. Ustadz Rahmat berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Besok, aku akan pergi ke kota sebentar," katanya. Aku mengernyit. "Untuk apa?" "Ada beberapa urusan dengan santri-santri di pesantren." Aku diam sejenak. "Lalu kenapa kamu memberitahuku?" Ia tersenyum kecil. "Karena kamu istriku." Aku ingin membalas dengan sinis, tapi entah kenapa aku hanya terdiam. Ia melangkah masuk, lalu duduk di kursi dekat jendela, tempat favoritnya setiap malam. Aku masih duduk di depan cermin, berpura-pura sibuk dengan rambutku. "Apa kamu masih marah?" tanyanya setelah beberapa saat. Aku mendengus. "Aku tidak marah," dia mengangguk pelan. "Baiklah." Lalu hening. Aku berharap dia akan mengatakan sesuatu lagi. Mungkin mencoba meminta maaf atau menjelaskan sesuatu. Tapi dia hanya duduk di sana, menunggu. Akhirnya, akulah yang membuka suara. Kamu tidak merasa terganggu?" Dia menoleh. "Terganggu dengan apa?" "Dengan sikapku," kataku, berusaha terdengar acuh tak acuh. "Aku tahu aku bukan istri yang baik. Aku tahu aku tidak seperti yang kamu harapkan." Rahmat menatapku lama. Lalu dia berkata, "Aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu, Rina." Aku menatapnya, bingung. "Maksudmu?" Dia tersenyum kecil. "Aku tidak menikahimu karena ingin mengubahmu. Aku tidak menikahimu karena ingin kamu menjadi seseorang yang berbeda. Aku menikahimu karena aku ingin mengenalmu,
Dadaku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Rahmat berdiri, bersiap untuk meninggalkan kamar. Tapi sebelum ia pergi, ia berkata pelan. Kalau suatu hari nanti kamu ingin berbicara, aku akan selalu ada di sini. Pintu tertutup perlahan. Aku masih duduk di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar ingin tetap seperti ini? Pagi itu, Ustadz Rahmat berangkat ke kota. Ia pergi setelah subuh, dengan sarung yang masih melilit tubuhnya dan sebuah tas kecil yang disandang di bahu. Aku hanya memperhatikannya dari ambang pintu kamar saat ia berpamitan pada ibu mertua. Aku titip Rina, Bu, katanya sebelum melangkah keluar. Ibu mertua mengangguk. Hati-hati di jalan, Nak. Ia tidak mengatakan apapun padaku. Tidak menoleh, tidak memberi ucapan selamat tinggal. Aku tidak tahu kenapa dadaku terasa sedikit kosong saat melihatnya pergi. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Biasanya, meskipun aku mencoba menghindarinya, aku masih bisa merasakan kehadiran Ustadz Rahmat di rumah ini. Entah itu suara lantunan ayat suci yang dibacanya, atau sekadar langkah kakinya yang tenang. Tapi, kini rumah terasa benar-benar sunyi. Aku mencoba mengisi waktu dengan membantu ibu mertua di dapur, meski tanganku masih kaku dalam memotong sayur. Aku berjalan-jalan di sekitar desa, mengamati kehidupan sederhana orang-orang yang kini menjadi tetanggaku. Di warung kecil dekat masjid, aku melihat beberapa ibu-ibu berkumpul, berbincang sambil sesekali melirik ke arahku. Aku tahu mereka masih membicarakanku, perempuan dari kota yang tiba-tiba menikah dengan ustadz desa mereka. Aku berpura-pura tidak peduli, meski dalam hati aku merasa semakin terasing. Malam datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku duduk di serambi rumah, menatap kegelapan yang menyelimuti desa. Udara malam di sini terasa lebih dingin daripada di kota, lebih sunyi, lebih menenangkan, atau mungkin lebih menyiksa. Aku mencoba mengingat bagaimana rasanya berada di kota, di tempat yang biasa ku kenal. Aku membayangkan suara dentuman musik dari tempat karaoke, lampu-lampu neon yang berkelip di sepanjang jalan, tawa teman-temanku saat kami duduk bersama menikmati malam. Dulu, aku merasa hidupku penuh dengan kebebasan. Tapi sekarang, ketika aku duduk di sini dalam kesunyian, aku bertanya-tanya, benarkah aku bebas dulu? Atau justru aku hanya berlari dari sesuatu yang tidak ingin kuhadapi? Aku menghela napas panjang dan masuk ke kamar. Aku berharap tidur bisa membantuku melupakan kegelisahan ini. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sini, aku merasa sulit tidur. Aku merindukan suara lembut Ustadz Rahmat saat membaca Al-Quran di kamar sebelah. Aku merindukan kehadirannya, dan aku tidak tahu apakah itu hal yang seharusnya aku rasakan. Keesokan harinya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih sejuk, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Aku melangkah keluar kamar dengan enggan, berharap Ustadz Rahmat sudah kembali. Tapi rumah masih terasa sama seperti kemarin, sepi. Aku menghela napas dan berjalan menuju sumur di belakang rumah untuk mencuci muka. Saat aku sedang menimba air, ibu mertua datang membawa nampan berisi teh hangat. "Kamu kelihatan gelisah," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangkat bahu. Aku hanya tidak terbiasa sendirian. Ibu mertua duduk di bangku kayu dekat sumur, menyesap tehnya pelan. Rahmat memang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya selalu terasa, ya? Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ibu mertua melanjutkan, dia memang begitu sejak kecil. Tidak pernah memaksa orang untuk mengikutinya, tapi selalu membuat orang berpikir tentang dirinya. Aku menggigit bibir. Aku tahu ibu mertua tidak sedang menasihatiku, tapi kata-katanya seolah menegaskan apa yang selama ini enggan kuakui. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran Ustadz Rahmat. Dan saat ia pergi, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Siang hari, aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan berjalan ke pasar desa. Aku membeli beberapa kebutuhan dapur,
mencoba membaur dengan warga. Saat aku sedang memilih sayur, seorang perempuan muda yang mengenakan hijab rapi mendekatiku. Wajahnya terlihat lembut, tapi ada sorot penasaran di matanya. "Kamu istri Ustadz Rahmat, kan?" tanyanya ramah. Aku mengangguk. "Iya, benar." Dia tersenyum. "Aku Ratih. Aku sering ikut pengajian yang diadakan suamimu di masjid." Aku hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. Ratih melanjutkan, "Aku tahu banyak orang. Desa masih membicarakanmu, tapi aku ingin kamu tahu, mereka tidak membencimu. Mereka hanya penasaran." Aku menoleh padanya. "Penasaran?" Ratih mengangguk. "Iya. Kamu berbeda dari kami. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa menjadi bagian dari kami." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa membuatku merasa sedikit lebih ringan. Setelah itu, kami berbincang sebentar sebelum aku kembali ke rumah. Aku tidak tahu apakah Ratih tulus atau hanya ingin mencari tahu tentangku, tapi untuk pertama kalinya sejak aku tiba di desa ini, aku merasa ada seseorang yang mau melihatku sebagai aku, bukan sekadar istri Ustadz Rahmat yang penuh tanda tanya. Malam itu, aku duduk di serambi, menatap bulan yang menggantung di langit. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi dalam diriku. Aku terbangun karena suara motor berhenti di halaman rumah. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku segera bangkit dari tempat tidur, tapi kemudian berhenti di depan cermin. Aku melihat pantulan wajahku. Tanpa riasan, rambutku sedikit berantakan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kenapa aku merasa gelisah seperti ini? Aku keluar kamar perlahan dan melihat ibu mertua sudah berdiri di depan pintu, menyambut Ustadz Rahmat yang baru saja pulang. Ia membawa sebuah tas kecil. Wajahnya tampak lelah, tapi masih dengan ketenangan yang sama seperti biasanya. Aku berdiri di ambang pintu, tidak tahu harus berkata apa. "Bagaimana perjalananmu?" tanya ibu mertua. "Alhamdulillah lancar," jawabnya. "Santri-santri di pesantren juga dalam keadaan baik." Ia berbicara sebentar dengan ibu mertua, lalu menoleh ke arahku. Aku merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah sedang mengintip sesuatu. "Bagaimana kabarmu, Rina?" tanyanya dengan suara tenang. Aku tidak tahu kenapa pertanyaan itu membuat dadaku terasa hangat. Aku berdeham, berusaha terlihat biasa saja. "Baik." Dia mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti langkahnya dengan pandangan, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang menyesakkan di dada? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di serambi, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Dari dalam rumah, samar-samar, aku mendengar suara Ustadz Rahmat membaca ayat-ayat suci. Suara itu terasa berbeda malam ini. Dulu, aku menganggapnya hanya sebagai kebiasaan seorang lelaki saleh yang tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang, suara itu seperti membawa ketenangan, sekaligus kegelisahan yang tidak bisa kujelaskan. Aku mengalihkan pandangan ke langit. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Saat Ustadz Rahmat pergi, aku merasa kosong. Aku menunggunya kembali, meski aku sendiri tidak berani mengakuinya. Tapi, kenapa? Aku mencoba mengingat kembali kehidupanku sebelum ini. Kehidupan yang penuh kebebasan, tanpa aturan, tanpa batasan. Aku selalu bisa mendapatkan apa yang aku mau. Aku selalu tahu cara membuat pria tertarik padaku. Tapi Ustadz Rahmat, dia tidak seperti pria-pria yang pernah ku kenal. Dia tidak pernah berusaha mengambil hatiku, tapi justru membuatku bertanya-tanya apakah aku yang ingin menyerahkan hatiku padanya. Aku menggigit bibir, merasa bodoh karena berpikir sejauh ini. Kenapa belum tidur? Aku tersentak dan menoleh. Ustadz Rahmat berdiri di pintu, menatapku dengan pandangan tenang. Aku mengangkat bahu. Tidak bisa tidur. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di bangku kayu di sebelahku. Aku menatapnya sekilas, tapi segera mengalihkan pandangan. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanyanya lagi. Aku ingin menjawab tidak, tapi entah kenapa aku justru berkata, "Kenapa kamu menikahiku?" Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan ia menatapku,
Tapi aku tetap memandang lurus ke depan. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu." Aku mengerutkan kening, lalu menoleh padanya. "Sesuatu?" Dia mengangguk. "Sesuatu yang bahkan mungkin belum kamu sadari." Aku tertawa kecil, tapi ada kegelisahan dalam suara tawaku. "Jangan berbicara seperti kamu lebih mengenalku daripada diriku sendiri." Dia tersenyum tipis. "Aku tidak lebih mengenalmu, tapi aku bisa melihat bahwa kamu mencari sesuatu dalam hidupmu." Aku terdiam. "Aku tidak ingin mengubahmu, Rina," lanjutnya. "Tapi aku ingin kamu menemukan jawabanmu sendiri." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang ustadz yang selalu tenang dan berjarak. Aku melihat seorang pria yang benar-benar mencoba memahami diriku. Aku menundukkan kepala. Dadaku terasa sesak oleh sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku tidak tahu apakah ini cinta. Tapi aku tahu, aku tidak ingin lagi menjauh darinya. Dan itu adalah sebuah awal. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai memperhatikan Ustadz Rahmat dengan cara yang berbeda. Dulu, aku melihatnya sebagai sosok asing yang tiba-tiba masuk dalam hidupku. Pria tua yang kupikir akan mengurungku dalam aturan-aturannya. Tapi kini, aku melihatnya sebagai seseorang yang membawa ketenangan. Aku tidak lagi menghindari keberadaannya. Setiap pagi saat ia duduk membaca kitab di serambi, aku duduk tak jauh darinya. Tidak berbicara, hanya diam. Tapi aku tahu, dia menyadari kehadiranku. Dan dia tidak pernah memaksaku untuk melakukan apapun. Hari itu aku menemani ibu mertua ke pasar. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Aku ingin mencoba menjadi bagian dari kehidupan di desa ini, meskipun hanya sedikit. Di pasar, aku bertemu Ratih lagi. Ia tersenyum saat melihatku. "Kamu terlihat berbeda hari ini," katanya. Aku mengernyit. "Maksudmu?" Ratih tersenyum kecil. "Entahlah. Mungkin karena sekarang kamu terlihat seperti benar-benar ada di sini." Aku terdiam. Apakah selama ini aku hanya sekadar berada di tempat ini, tanpa benar-benar menjadi bagian darinya? Setelah kembali dari pasar, aku duduk di dapur, membantu ibu mertua merapikan bahan makanan yang baru dibeli. Tanganku masih kaku, tapi aku mulai menikmati setiap gerakan kecil, mengupas bawang, membersihkan sayur, menyiapkan bahan untuk makan malam. Aku mulai memahami rutinitas di rumah ini, dan anehnya, aku tidak merasa terpaksa. Aku justru mulai merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku menemukan diriku berdiri di depan kamar Ustadz Rahmat. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk mengetuk pintunya. Mungkin karena aku ingin berbicara dengannya. Mungkin karena aku ingin mendengar kata-katanya lagi. Pintu terbuka, dan dia menatapku dengan ekspresi tenang seperti biasa. "Ada apa?" tanyanya lembut. Aku menelan ludah. Aku ingin bertanya sesuatu. Dia mengangguk dan memberi isyarat agar aku duduk di kursi dekat jendela. Aku menuruti tanpa banyak berpikir. Setelah beberapa saat hening, aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Bagaimana rasanya menemukan kedamaian?" Ustadz Rahmat menatapku lama sebelum menjawab. "Kedamaian bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Itu adalah sesuatu yang kita cari dan kita temukan dalam perjalanan." Aku menggigit bibir. Aku tidak tahu apakah aku sedang mencarinya. Dia tersenyum tipis. "Tapi kamu sudah mulai bertanya? Itu berarti kamu sedang dalam perjalanan menemukannya." Aku menunduk, mencoba memahami kata-katanya. "Apa kamu bahagia dengan hidupmu sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut dengan pertanyaan itu. Aku ingin langsung menjawab, tapi aku menyadari aku tidak yakin dengan jawabannya. Dulu, aku berpikir kebebasan adalah segalanya. Aku pikir aku bahagia ketika bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. Tapi sekarang, aku mulai mempertanyakan apakah itu benar-benar kebahagiaan atau hanya pelarian. Aku mengangkat kepala, menatapnya. Aku tidak tahu.
Ustadz Rahmat mengangguk. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu mulai bertanya. Aku menarik napas dalam. Aku tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawaku. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa berubah, atau apakah aku hanya sedang tersesat dalam perasaanku sendiri. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak lagi ingin lari. Aku ingin mencari jawabanku. Dan mungkin jawabannya ada di sini, bersamanya.